Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, bincang santai Ramadan kali ini kembali hadir bersama dengan saya, Yasmin. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana caranya memperkuat ekonomi umat, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyah Bali, Bunda Nur Aini Amazon. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Yasmin bagaimana? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Oh iya Bunda, terkait dengan tema yang lagi dibicarakan hari ini nih ya, mengenai bagaimana sih caranya memperkuat ekonomi umat di bulan suci Ramadan. Bunda punya nggak sih kiat-kiat yang mungkin bisa nih diaplikasikan oleh sahabat Aisyah dimanapun berada di dalam kesehariannya? Sebelum Bunda sampaikan kiat-kiatnya, Bunda ada sedikit bisa dijadikan wawasan ya. Nanti setelah ini kita bahas kiat-kiat apa yang bisa Oh Bunda oke, siap. sampaikan. Jadi, di bulan Ramadan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kesadaran diri kita untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Karena bekerja yang sesuai dengan syariah itu bisa kita jadikan bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, masyarakat sekitarnya. Perlu juga kita sadari bahwa zakat, infak, dan sodakoh adalah sangat berperan membangun ekonomi umat, terutama ekonomi yang produktif. Apalagi pada saat kita tertimpa wabah kemarin, pandemi COVID-19, yang sangat-sangat membuat dunia, terutama ekonomi umat dunia, itu menjadi luluh lantak. Sehingga tingginya pengangguran akibat pandemi ini akan berdampak besar terhadap keharmonisan sosial di masyarakat. Bunda juga punya mengutip salah satu tulisan dari Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bahwa kekuatan dan kemandirian dinilai tidak cukup dengan dogma-dogma dan etos dakwah amar ma'ruf nahi munkar tanpa disertai dengan kemampuan-kemampuan daya tawar dalam relasi sosial ekonomi, politik, budaya, dan yang salah satu pilarnya adalah ekonomi. Dalam konteks umat Islam, ekonomi juga niscaya sedang umat Islam ingin menjadi khairu ummah, yang mana menjadi umat terbaik jika umat Islam ingin bersaing dalam golongan lain, semak berfastabiqul khairat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjadi tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, kita harus membangkitkan ekonomi umat, walau bagaimanapun harus tetap memiliki kemampuan menguasai ekonomi. Membangun ekonomi umat juga merupakan bentuk jihad dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana bidang ekonomi inilah yang sangat diutamakan. Karena untuk mencapai itu semua tidak cukup hanya dengan semangat militan keagamaan semata, tapi di samping itu juga tidak cukup dengan integritas, tapi dengan kekuatan ekonomi. Seperti firman Allah bahwa jika kita mengerjakan Islam secara kafah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada beberapa hal yang sekarang Bunda sampaikan, kiat-kiat kita bukti bahwa kita bisa berhasil. Kita sudah melakukan kiat sebagai umat muslim untuk melalui Ramadan ini dengan predikat takwa di bidang ekonomi adalah satu. Allah sangat-sangat tidak menyukai yang namanya riba. Jadi kita harus berusaha sebagai umat Islam, harus berusaha menjauhi sejauh mungkin apa itu namanya riba. Yang kedua, mengkampanyekan sadar zakat. Karena dengan berzakat, kita bisa membantu, di samping itu kewajiban muslim, seorang muslim, kita juga bisa membantu dari zakat itu untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan. Yang ketiga, bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan para pengusaha yang bisa bersinergi untuk
menjalin kerjasama dengan para pengusaha kecil yang belum berhasil, kita bisa rangkul, sehingga dengan cara merangkul inilah mereka bisa memiliki semangat dan bisa menjalankan roda ekonomi ini sebagaimana yang diinginkan. Yang keempat adalah menggencarkan kajian-kajian ekonomi yang bisa kita lakukan di masjid-masjid. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Persyarikatan, Dewan Masjid Indonesia. Jadi karena masjid adalah tempat yang sangat dicintai Allah, sedangkan Allah sangat membenci tempat yang namanya pasar. Jadi kebangkitan ekonomi umat bukanlah sebuah mimpi yang datang sekelebat. Jadi itu ya Yasmin yang bisa Bunda sampaikan, bahwa kita bisa sebagai umat Islam membuat ekonomi umat ini bisa semakin maju, apalagi di bulan Ramadan. Oh gitu ya Bun ya, Masya Allah. Kita bisa dapat ilmu yang banyak banget ya. Jadi benar-benar ekonomi itu sudah seperti yang disebutkan tadi, ekonomi umat bukanlah sebuah mimpi yang datang sekelebat. Jadi benar-benar datang mendekat apabila setiap muslim sama bersemangat untuk menerapkan ekonomi sesuai dengan syariat. Mari bersatu mendukung kebangkitan ekonomi umat, jauhi riba dan suburkan zakat. Niscaya hidup akan tentram, nikmat dan penuh maslahat serta terhindar dari berbagai mudarat dan akan mendapat syafaat di hari akhir sehingga ekonomi umat Islam semakin kuat terutama di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Bunda atas ilmunya, insya Allah bermanfaat bagi sahabat Aisyah dimanapun berada. Sekian mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.